Rilis Harian Umum mengabarkan Indramayu Sabtu 9 September 2023. RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 19 Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat mengadakan bimbingan organisasi bagi calon anggota baru maupun anggota nonaktif yang akan diaktifkan kembali ke anggotaannya. Maka diwajibkan untuk mengikuti bimbingan organisasi ini. Adapun acara tersebut bertempat di Gedung Aula KPRI Mekarjaya Widasari Indramayu, Jawa Barat. RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 19 Kabupaten Indramayu yang diketuai oleh Dr. Randes Hadi Suwadi, dan acara tersebut dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Secara simbolis, acara dibuka oleh Ketua RAPI Daerah 10 Jawa Barat, Insinyur Nur Yasser Khomarudin MM. BPD Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Indramayu pun ikut hadir untuk memberikan materi-materi penanggulangan bencana karena RAPI Siaga 1 ikut berperan dalam bencana alam. Tentang bantuan komunikasi, maka dari BPD dan RAPI harus berdampingan dikala ada bencana alam. Bimbingan organisasi RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia juga dihadiri oleh pengurus RAPI Nasional Hermanto J. Julu 08 Afi. Mari kita lihat acara bimbingan keanggotaan tersebut. Jasa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah mendahului kita. Jasa pejuang pahlawan Jawa Barat, pahlawan Kabupaten Indramayu, dan para penggagas pendiri Radio Antar Penduduk Indonesia, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat wilayah, sampai kepada tingkat lokal. Mengheningkan kita dimulai. Selesai. Ikan Mars RAPI kepada Ibu Rohyati Jilid Julu 10 uniform papa-papa disilahkan. Penduduk Indonesia berdiri demi pembangunan segala aturan bangsa Indonesia seluruh dunia. Radio Antar Penduduk Indonesia berjuang demi kejayaan kita. Sedia mengindahkan mulia Super TV dan mudinya berkomunikasi. Karya bekerja bergotong royong.
serta tata aturan organisasi. 2. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap jujur. Anggota rapi harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku jujur. 3. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap santun. Anggota rapi harus berjiwa, bersikap santun dalam bertindak dan berbicara sopan saat berkomunikasi. 4. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap tanggap. Anggota rapi harus memiliki jiwa sifat cepat tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial. 5. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Anggota rapi harus memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian terhadap masyarakat. Visi dan misi Radio Antar Penduduk Indonesia. Visi menjadi organisasi rapi yang berkualitas sebagai aset nasional. Misi 1. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural. 2. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat. 3. Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini. Tertib Radio Antara Penduduk Indonesia. 1. Tertib organisasi. 2. Tertib administrasi. 3. Tertib komunikasi. Indonesia Wilayah 19 Kabupaten Indramayu dalam rangka bentuk bimbingan organisasi bagi anggota baru dan calon anggota rapi khususnya wilayah 19 Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Ketua Rapi Daerah 10 Jawa Barat beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu atau yang mewakilinya. Yang terhormat Bapak Ketua Rapi Wilayah 19 Kabupaten Indramayu beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak-Bapak Puspika Kecamatan Widasari. Yang terhormat para peserta bimbingan organisasi rapi wilayah 19 Kabupaten Indramayu. Izinkan kami sebagai Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan bimbingan organisasi yang kita laksanakan pada hari ini. 1. Dasar A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio. C. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang kegiatan amatir dan komunikasi radio antar penduduk. D. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia. C. Anggaran dasar anggaran rumah tangga rapi hasil musyawarah tahun 2018 radio antar penduduk Indonesia. F. Peraturan organisasi nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan, bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan. G. Program kerjasama program kerja pengurus rapi wilayah 19 Kabupaten Indramayu tahun 2023. A. Surat keputusan pengurus rapi wilayah 19 Kabupaten Indramayu nomor 064.09.10.19.0723 tentang panitia penyelenggaraan
bimbingan organisasi rapi wilayah 19 Kabupaten Indramayu. 2. Maksud dan tujuan. A. Mengenalkan organisasi rapi yang berkualitas sebagai aset nasional. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon anggota dan anggota rapi dengan cara memberi wawasan, pengetahuan tentang tentang organisasi rapi, terutama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga rapi, peraturan organisasi atau PO nomor 16 tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rapi. C. Memahami dan meningkatkan kemampuan cara berkomunikasi radio yang tepat pada frekuensi, PHF dan HF maupun teknologi komunikasi tepat guna. 3. Sasaran. A. Anggota baru rapi wilayah 19 Kabupaten Indramayu sebagai syarat untuk memperpanjang kartu tanda anggota. B. Calon anggota rapi sebagai syarat menjadi anggota rapi dalam wilayah 19 Kabupaten Indramayu. 4. Peserta yang mengikuti bimbingan organisasi hari ini berjumlah 70 orang, terdiri dari A. Anggota baru sebanyak 61 orang dan B. Calon anggota rapi sebanyak 9 orang. 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan bimbingan organisasi dilaksanakan pada hari ini, Sabtu, tanggal 9 September 2023, bertempat di Aula KPRI Pekan Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. 6. Pembiayaan penyelenggaraan bimbingan organisasi ini bersumber dari biaya pendaftaran setiap peserta sebesar 150.000. B. Sumbangsi dari para donatur dan simpatisan rapi wilayah 19 Kabupaten Indramayu. C. Bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui sekretaris daerah, sektor Kabupaten Indramayu, minat Kabakesda serta Kabupaten Indramayu. Demikian laporan penyelenggaraan bimbingan organisasi yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, terutama dalam penyambutan pelayanan konsumtif secara prasarana dan lain-lain yang kurang berkenai dalam benak Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang hadir dalam acara ini. Dengan segala kerendahan hati, kami memohonkan dengan sangat kepada pengurus rapi daerah 10 Provinsi Jawa Barat agar sekiranya dapat menyampaikan materi bimbingan organisasi rapi kepada seluruh peserta yang hadir. Dan kami mohonkan dengan sangat kepada Bapak Kepala Kepala Ketua Rapi Daerah Jawa Barat untuk membuka secara resmi acara bimbingan organisasi rapi ini. Akhir kata dari kami, selamat mengikuti bimbingan organisasi bagi para peserta. Semoga Allah SWT meridhoi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ketua Rapi Provinsi Jawa Barat, dari Bamon, BPD, alhamdulillah pada hari ini kita dari pengurus wilayah Rapi Kabupaten Indramayu mengadakan acara bimbingan organisasi yang tentunya acara ini adalah bentuk bagaimana kedepannya apa sih Rapi itu, terus apa saja yang perlu dilakukan Rapi. Jadi dalam kesempatan acara bimbingan organisasi ini harapannya agar ke depan
Rapi wilayah Kabupaten Indramayu semakin maju dalam menjalankan program kerja Rapi dari Rapi nasional, Rapi daerah, Rapi wilayah, ke Rapi lokal. Terima kasih atas dukungan dari Rapi daerah, dari para ketua-ketua lokal yang sudah menjalankan apa yang menjadi program kerja Rapi wilayah, itu diantaranya bimbingan organisasi. Terima kasih atas dukungan semuanya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Monitoring Frekuensi dan Orbit Satelit kelas 1 Bandung yang diwakili oleh Bapak Hendy dan timnya. Yang terhormat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Indramayu atau yang mewakili. Yang terhormat Dinas Kominfo Indramayu atau yang mewakili. Yang terhormat Porkominda Kabupaten Indramayu, para pejabat tingkat kecamatan, para pejabat tingkat desa, RW dan RT. Yang terhormat teman, sahabat dan saudara saya, Ketua Rapi Wilayah 19 Kabupaten Indramayu, Julen Sulu 10 Uniforum Alpha Delta. Tadi lagi balik-balik Uniforum Alpha Golok jadi ketua wilayah. Bapak Dr. Adi Iswadi. Yang terhormat seluruh kepengurusan Rapi Wilayah 19 Kabupaten Indramayu, Ketua Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Rapi Wilayah 19 Kabupaten Indramayu, Ketua Lokal 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari 5 lokal Pak Ketua ya, nanti tambah lagi 5. Dan seluruh panitia pelaksana bimbingan organisasi yang telah melaksanakan, insya Allah sukses kita akan laksanakan bimbingan organisasi mulai pagi sampai sore nanti. Seluruh anggota Rapi Indramayu dan kabupaten kota sekitar Indramayu yang menghadiri bimbingan organisasi, seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian tim dari Rapi Daerah 10 Jawa Barat, ada Julen Dulu 10, Rapo Julen Jaki, Bapak Sekretaris Rapi Daerah 10 Jawa Barat, ada Koordinator Biro SDM Julen Dulu 10, Rapo Alpaidia, dan Koordinator Biro Organisasi Julen Dulu 10, Alfa Jarigolo. Seluruh undangan, tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karena di sini agak sedikit Jawa, maka Sampurasun juga berarti masih di Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, salam Rapi 51, 55, 55 selalu untuk kita semua. Anggota Rapi, baik yang ada di Indramayu pada khususnya maupun yang ada di Jawa Barat pada umumnya. Yang pertama dan yang lebih utama adalah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga bimbingan organisasi Rapi Wilayah 19 Kabupaten Indramayu yang dilaksanakan pada tahun 2023 insya Allah akan berjalan sukses dan lancar. Terakhir Indramayu tahun berapa? 98, 99, artinya sudah 23 tahun. Terus kemana aja? Salam dan salawat ke junjungan Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan beliau sehingga kita keluar dari alam kegelapan ke alam terang. Salam dan salawat pada seluruh sahabat, saudara, tabi umatnya
Semoga kita di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Pertanyaan saya tadi kemana saja? Kemana saja artinya bagaimana teman-teman ulama itu yang ingin memperpanjang KTA-nya sementara belum mengikuti bimbingan organisasi. 23 tahun bukan waktu yang singkat. Dan bimbingan organisasi wajib dilaksanakan di tingkat wilayah paling 2 kali dalam satu periode kepengurusan. Kalau 24 tahun berarti kurang lebih 6 periode kepengurusan tidak melaksanakan bimbingan organisasi. Artinya ini kerugian buat seluruh anggota dan seluruh pengurus RAPI wilayah 19 Kota Indramayu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak kepada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit. Beliau bersama-sama kami setiap saat mengadakan pembinaan bimbingan organisasi di 22 kabupaten kota selain Bogor, Depok dan Bekasi itu di bawah pengawasan dan pengendalian Bapom Pelaksanaan Bandung. Terima kasih Pak Edi dan timnya telah datang. Kemudian dari BPBD juga terima kasih Pak hari ini. Salam untuk Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan salam untuk Pak Sekda tentunya, Bapak Sekda sebagai penanggung jawab. Perlu kami beritahukan bahwasanya 2 kali dalam satu periode ini wajib dilaksanakan. Alhamdulillah hari ini yang pertama berarti minimal 2 atau 3 tahun ke depan kita akan melaksanakan bimbingan organisasi lagi di Indramayu. Materi yang perlu kami sampaikan, sebab ini sudah 23-24 tahun perubahan peraturan organisasi dari tahun 2011, 2016, 2018 sampai hari ini sudah menjadi peraturan organisasi nomor 1 tahun 2022, di mana bimbingan organisasi adalah kewajiban buat seluruh anggota RAPI yang belum mempunyai, yang sudah mempunyai izin komunikasi radio tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban buat anggota RAPI, buat calon anggota RAPI yang akan bergabung dengan organisasi radio antar penduduk Indonesia. Berikutnya perlu kami sampaikan bahwasanya PO nomor 1 tahun 2022 memerintahkan setiap pimpinan organisasi wajib dilaksanakan minimal 6 jam pelajaran. 1 jam pelajaran di luar. Saya memastikan bahwasanya yang ikut bimbingan organisasi, apalagi sudah mempunyai 1028 atau izin komunikasi radio antar penduduk, pasti sudah melaksanakan komunikasi lebih dari 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit. Kemudian 5 jam pelajaran, 4 jam wajib di dalam ruangan. Maupun materinya terbagi atas 3 kategori materi. Pertama adalah materi muatan umum yang terdiri dari regulasi pemerintah tentang komunikasi. Hari ini dari Bapom Jawa Barat, Bapom Bandung akan memberikan materi ini. Sebab beliau yang lebih representasi memberikan materi mengenai regulasi pemerintah atau tata aturan pemerintah tentang komunikasi. Materi muatan umum yang kedua ini juga penting, yaitu tata aturan organisasi, mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan umum. Kemudian materi yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwasanya ini juga sangat penting, yaitu tata cara komunikasi. Ini materi muatan umum. Kemudian masuk kepada materi muatan khusus. Ini adalah Satgas atau kepedulian terhadap bencana. Hari ini alhamdulillah dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Indramayu hadir untuk memberikan materi, dan terima kasih banyak. Mohon diberikan penjelasan kesiapsiagaan bagaimana RAPI berperan serta di dalam pra-bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Sebab teman-teman juga secara otodidak sudah ikut serta di
Satu Jawa Barat menyambungkan antara satu jalan dengan jalan yang lain yang akan menyatukan 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat melalui jalur komunikasi. Kemudian materi yang ketiga atau kategori yang ketiga yaitu materi muatan lokal. Materi muatan lokal ini adalah kita akan memperkenalkan pengurus daerah yang hadir hari ini, pengurus wilayah sampai kepada pengurus lokal, dan juga program kerja yang telah ada baik di daerah, di wilayah maupun di lokal, itu akan disampaikan kepada seluruh peserta pembinaan organisasi pada pagi sampai sore hari. Ini hanya penting yang perlu kita sampaikan. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ada hal penting kepada pengurus bahwasanya kita telah menyiapkan sertifikat untuk seluruh yang ikut hari ini. Namun bagi yang tidak ikut atau izin atau mungkin karena satu dan lain hal, maka nanti kami mewajibkan kepada pengurus wilayah untuk memberikan pimpinan organisasi di sekretariat wilayah dimanapun sebelum sertifikat itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Ini hal penting yang perlu kami sampaikan kepada Badan Monitoring Spektrum Frekuensi dan kepada Badan Penanggulangan Bencana. Perlu kami laporkan juga bahwasanya Rapi Daerah Seluruh Jawa Barat adalah rapi yang terbesar di seluruh Indonesia. Dari 72.000 anggota yang ada di Indonesia, maka 12.000 ada di Jawa Barat. Kemudian kita mempunyai 27 kabupaten kota, rapi wilayah 26, sebab Tasikmalaya, Kota dan Kabupaten masih bersatu, insya Allah sifatnya kita akan pisahkan. Kemudian kita juga dari 629 kecamatan yang ada di Jawa Barat, kurang lebih 300 lokal sudah terbentuk di Jawa Barat. Insya Allah sampai tahun 2029 nanti akan terbentuk 629 lokal yang ada di Jawa Barat, sambil menunggu keputusan pemerintah mengenai pemekaran provinsi maupun pemekaran lokal. Maka kedua, pesan saya setelah pembinaan organisasi ini secepatnya melaksanakan rapat kerja wilayah agar supaya wakil 1, wakil 2, wakil 3, bagian 1, bagian 2, bagian 3 serta seluruh anggota bagian yang ada di wilayah mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta program kerja 4 tahun ke depan. Kemudian akan diikuti oleh rapat kerja wilayah lokal. Lokal juga wajib menyusun bukan program kerja namanya, tapi program kegiatan program lokal wajib melaksanakan rapat kerja lokal yang ada di 5 lokal yang telah terbentuk di Indramayu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, atas nama pengurus Rapi Daerah Seluruh Jawa Barat, saya menyiasat dengan seluruh 10 delta yang diserah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim pimpinan organisasi Rapi Wilayah 19 Kabupaten Indramayu dengan tema dengan pimpinan organisasi kita tingkatkan sinergisitas kelembagaan untuk melaksanakan visi dan misi Rapi dinyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih kepada seluruh anggota, terima kasih kepada seluruh peserta, apresiasi untuk seluruh pengurus wilayah lokal dan panitia serta seluruh pendukung. Terima kasih banyak kepada seluruh donatur, kepada pemerintahan Kabupaten Indramayu atas sumbangsinya sehingga pimpinan organisasi ini bukan saja hanya untuk mengembangkan organisasi Rapi, tapi juga mengembangkan sumber daya manusia, masyarakat dan rakyat Indramayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 10 yang kurang tidak berapa secara pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali selama kita berkomunikasi, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, membuat kesalahan secara langsung atau secara privasi. Maka hari ini kita berkumpul, kami akan bersama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan. Karena setiap kali kita mempergunakan lisan ini tanpa sadar Allah mencatat amal kita sebagai amal yang selalu dikenal oleh teman-teman baik yang masih aktif ataupun yang tidak. Untuk itu kami pribadi yang terakhir
dan keluarga, karena kita berdua suami istri mempergunakan bisa setiap harinya, maka mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah sempat hadir di kesempatan siang hari ini. Bukan karena kebetulan, tapi karena Allah menuntun kita ke tempat yang indah ini, maka kita perlu bersyukur kepada Allah dengan adanya acara yang terlaksana BOD hari ini. Maka saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semua rekan-rekan. Saya mewakili dari rekan-rekan Indramayu, khususnya lokal 05. Mudah-mudahan kita giat selalu ke depannya. Dengan adanya acara ini, kita semakin lebih waspada dan semakin berhati-hati. Karena bagaimanapun juga kita ini kadang tanpa sadar melalui hal-hal yang dianggap bercanda ternyata itu membuat kesalahan yang sangat fatal. Maka dengan hari ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan atas niat dan itikat baik kita semuanya untuk memfasilitasi hati kita untuk selalu bergerak berjiwa sosial. Maka dengan hari ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dilengkapi dengan doa ini, mudah-mudahan kita lebih istiqomah ke jalan kebaikan. Amin ya Allah wa rabbal. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan liman hamdan yawmin wa billahi mazida. Ya Rabbana wa ta'ala wa laka syukru kama rizali wa zikrazani sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan munjina biha min jami'il ahwali wal a'mal wa nabiyana biha jami'il hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalikuna bi ahsani ma min jami'il khairat fil ayat wa ba'da al-mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Allahumma ya Allah salimna bil iman, Allahumma ya Allah salimna bil Islam, Allahumma ya Allah salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wa ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'ati waj'al lahum rabbi Indonesia aminatan mutmainah wa jami'il biladil muslimin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma latif bi ibadihi ma yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'abin wa la dhairin wa la nasabin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi sultanil 'azim وذل الخير والوجه الكريم وللكلمة التامة والدعوات المستجابة في آخر الحسن والحسن من أنفس الهاكين القدرة ونذل وعين الإنس والجن ويكاد الذين كفروا ويشركونك بأبصارهم ومشاهدهم ويقولون إنه لمسجون وما هو إلا يزيد العالم مستجاب لكل حكيم مستجاب لكل حكيم مستجاب لكل حكيم ووليس سيدنا داود عليه السلام البدو سماه طويل العمر وصل أحسن وقت حاجتي وأحسن أموالي ووعدي وحب الناس أجمعين وتبعت الحال وتقلها من بني آدم عليه السلام ما كان هيا بيك والكبر الكافرين ومنجحت وجه الفتنين الذين كان جوه وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan saudara-saudara kami yang hadir di sini, ya Allah. Apapun kehendak mereka yang kebaikan, ini bukan karena betul, tapi karena Engkau meluruskan jalan, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusannya, ya Allah. Ya Allah, cita-citanya yang begitu mulia untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Muliakanlah mereka, ya Allah. Muliakanlah para pengurus-pengurus rapi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan interkoneksi ke internet. Proyek itu tidak boleh dirapi. Yang keempat, tidak boleh menggunakan booster pemancar yang melebihi 50 watt. Itu tidak boleh. Boleh terjadi nanti menjadi splitter atau bocoran, mengganggu keyakinan. Lanjut. Nah ini udah berapa ya? Jadi Bapak Ibu bermain di sini ya. 142 sampai 143 banyak. Di dalam itu ada RPU-nya. Ada ya. Nah, jadi untuk organisasi silakan pakai RPU. Selain organisasi mungkin tidak perlu lah ya. Gimana ya organisasi aja RPU-nya. Nah, kemudian yang lain bermain di sini. Ya Bapak. Bermain RPU ini biasanya para senior ya yang sudah lama. Lanjut. Ini Bapak Ibu nanti kan ada yang pegang ikraf ya di sini. Ada yang pegang ikraf atau yang calon anggota nanti namanya ikraf. Izin komunikasi radio apa? Berdoa ikraf. Dan teman-teman yang sudah berizin ini dibimbing secara undang-undang. Misalkan terganggu, bisa lapor. Kemarin kami ada laporan di daerah Cianjur. Ketuanya melapor, dan anggotanya melapor. Ada RPU ilegal yang ternyata anggotanya bernama di RPU itu Pak. Melapor kami ditindak. Akhirnya semua yang komunitasnya yang ilegal itu pindah ke API atau pindah. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke API itu diikuti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian diteruskan ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, itu masing-masing BNPB menangani tingkat nasionalnya, kemudian dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, dari semua itu BPBD mempunyai 3 kegiatan. Yang pertama adalah koordinator, koordinasi dan pelaksana. Kalau ada nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian kenapa BPBD lambangnya segitiga? BPBD itu dalam melaksanakan penanggulangan bencana nggak bisa sendirian, termasuk yang dari RAPI ini saya sering ikut operasi SAR, dan tahun kemarin saya bikin inisiatif juga 20 hari saya di sana sama sebagai tim evakuasi bencana raya, dan kebetulan main komunikasi lewat HP nggak bisa. Akhirnya ada bangkok yang isinya adalah RAPI. Ya, RAPI 5 hari. Ya, RAPI di Indramayu juga dikirim ke sana, pulang ketemu juga. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian kenapa BPBD ada segitiga ini adalah salah satu namanya pentahelix. Jadi BPBD nggak bisa bekerja sendirian. Semua unsur, semua elemen, semua dinas yang terkait itu bersatu untuk melakukan penanggulangan bencana ataupun responsifnya. Itu di atasnya itu adalah pemerintah, kemudian ada masyarakat itu isinya NGO atau lembaga-lembaga relawan, termasuk RAPI di situ masuk sebagai tim. Nah, kemudian ada pengusaha juga punya kepentingan dalam hal kebencanaan. Jadi satu kesatuan yang dinamakan pentahelix untuk penanggulangan bencana itu saling bekerja sama, saling membahu-bahu, saling mensupport, itulah adalah kerjasamanya. Makanya BPBD lambangnya segitiga. Jadi bukan segitiga biru yang di merah biru ya Pak ya. Ini sudah di undang-undang. Kemudian apa yang dilakukan BPBD? Yang pertama itu adalah namanya mitigasi. Itu kalau kita di fase atau manajemen disasternya, yang pertama itu adalah mitigasi. Kenapa perlu adanya mitigasi? Itu untuk mengurangi
risk bencananya, karena di kebencanaan itu ada beberapa tolak ukurnya Pak. Yang pertama adalah korban jiwa, yang kemudian adalah kerugian, yang ketiga adalah psikologisnya yang terganggu. Jadi bencana itu pasti menemukan hal tersebut. Nah, untuk semua itu maka BPBD dan BNPB itu melakukan mitigasi. Apa sih mitigasi? Biasanya yang betul mitigasi. Nah, mitigasi itu kalau di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 adalah kegiatan rangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko bencana. Yang pertama melalui pembangunan. Pembangunan itu contohnya kayak sekarang itu kalau di Banda Aceh ada namanya early warning system. Itu adalah pembangunan kemudian. Kalau di dekat-dekat pantai mungkin bapak-bapak bisa lihat, kalau di pantai-pantai itu ada bangunan-bangunan seperti tembok. Ada yang masa tua untuk belajar? Kalau sudah tua itu berhenti belajar? You are the world seeking the knowledge of the Enggak kena. Baik, ya. Berhenti yang apa dari itu? Sampai hati. Dia kumpul. Itu sakit mau diambil. Mau diapakan ilmu ini? Ilmu yang bermanfaat. Ilal mati wa ilal mati. Ilmu yang kita amalkan itu manfaatnya lebih besar daripada yang ilmu. Saya kepada bapak ibu-ibu, kemudian ibu bapak memberikan yang lain. Maka itu merupakan aset kalian. Mau masuk surga? Tidak mungkin tanpa suatu usaha. Wa ala jinna wa insa illa lillah. Saya jadikan dia manusia itu untuk mengabdikan diri kepada sholat, tawakat, zakat, sahurnya. Jangan sia-sia jalan kembali. Oke, sepakat? Saya ambil 2 menit. Bapak merenungkan sejenak masing-masing. Ya, berenung. Apa yang bapak-bapak ibu-ibu lakukan setiap hari? Ya sampai di sini. Baca Al-Quran selalu istighfar. Niat saya datang kemari untuk meninggal. Saya akan untuk komunikasi yang lebih baik, untuk terhadap organisasi, tidak gontok-gontokan akibat hobi masker. Oke Pak, Ibu, kumaha? Mulai dudukkan, meningkatkan manusia itu punya keterbatasan, baik faktor psikologis dan sosiologis. Tetapi dalam suatu keterbatasan itu tugas kawan-kawan saya selesai untuk menyuarakan ini. Saya menggunakan sebut dengan metode SDG, memecahkan persoalan perempuan. Maka saya para klinik sana kemarin, saya nggak suruh bapak mau perhatikan saya enggak, mau dengar enggak, silakan. Tapi saya paham gestur dari gestur, dari keminyakan, dari perhatian bapak, dari mulut bapak, dari gerakan kepala bapak, ada yang kurang sedikit, dengan lain-lain. Ini ilmu jiwa. Ya, ada yang sungguh-sungguh, ada. Makanya
Mulai, oke, dan sebagainya. Rapi. Saya kan baru bilang di antara saudara-saudara untuk ada berkonsentrasi, betul kan? Maka ketika saya sebut rapi, ada yang jaya. Ada mau tanya, ada bisa percaya jaya rumah rapi, yes. Terima kasih. Salam Rapi 5155. Saya Julian Junu 08 Alpha Foxtrot Indian, Operator Hermanto. Kedudukan atau jabatan sebagai Sekretaris Rapi Nasional dan didampingi saudara kita Julian Junu 10 Delta Whiskey dari anggota Departemen Hukum, Inovasi Organisasi dan Penelitian serta Pengembangan. BO itu ada dua pandangan, Pak. Satu, pandangan formal. BO itu merupakan kewajiban bagi anggota baru dan atau anggota yang belum pernah mengikuti bimbingan organisasi. Yang kedua, dalam rangka memahami, baik itu dilihat dari sudut hukum, lihat lagi sadar penjabarannya, kemudian tata cara berkomunikasi mengenai organisasi, sejarah Rapi. Tentunya upaya-upaya ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya anggota Rapi. Sebagaimana itu pada misi 1 dan pada visi dalam rangka meningkatkan Rapi menjadi organisasi yang berkualitas sebagai aset bangsa. Tentunya dalam hal ini kalau kita melihat dari waktu secara profesional tidak maksimal, tapi nanti akan ditindaklanjuti praktik. Praktik itu tadi juga sudah dicoba dengan praktik yang langsung mengajak teman-teman tidak menegur pada frekuensi itu, tapi melakukan tindakan yang benar dan tepat. Demikian juga agar mereka memahami berita-berita apa yang bisa disampaikan secara vulgar. Contoh, berita yang berhubungan dengan politik, suku, agama, dan ras tidak bisa disampaikan secara vulgar. Itu menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan amatir dan komunikasi radio antar pulau. Itu dalam peraturan. Tetapi analisa, mulai kita ajak berpikir, menguraikan apa sih itu? Kan yang dengar radio itu banyak. Kalau disampaikan secara vulgar, maka bukan meredamkan suatu pertikaian itu, konflik itu, tapi akan menimbulkan bak kata orang, bara atau api yang ada disiram dengan bahan bakar, sehingga dia akan lebih membesar. Tapi bagaimana upaya kita untuk mengurangi atau menghindari orang lain terkena musibah akibat atau ekses dari kejadian-kejadian yang sifat bencana sosial tersebut? Tentunya kita ngajak mereka mempraktikkan bagaimana menyampaikan berita itu. Tapi itu wajib. Contoh, di jalan ini ada kerusuhan. Nah, kita sampaikan hati-hati melintasi jalan ini. Apabila kurangi kecepatan, apabila dilihat banyak kerumunan orang, maka hentikan kendaraan, tanyakan aparat yang berwenang atau aparat. Itu apa maksudnya, Pak? Maksudnya kita berikan gambaran supaya jangan kena ekses akibat negatif dari ini. Orang sedang ribut, kena kaca segala macam. Kan kita mengurangi risiko namanya, baik kerugian harta benda maupun jiwa raga manusianya. Demikian juga tentang bencana. Orang katakan, ya, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Menanggulangi bencana itu nggak kita inginkan. Tapi bagaimana tidak terjadi bencana? Minimal mengurangi risiko bencana, memberikan pengertian secara tidak langsung kepada anggota Rapi maupun keluarganya dan masyarakat, sehingga ini terjadi, Pak.
Jangan sampai kita akibat lalainya kita terjadi musim hujan lebat, petir, kita kurang siap diri, hanyut terjadi trouble dan musibah dan lain. Ini hal yang nggak diinginkan. Mengingatkan, kalau bahasa ini, mari kita saling mengingat-ingatkan untuk berbuat kebaikan. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, itu merupakan ibadah. Berarti Rapi siap untuk membantu pemerintah atau masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun ya Pak? Iya, itu Rapi mau nggak mau. Itulah tujuan kita adanya Bintek, ada tujuannya BO, adanya pembinaan, ada diskusi, ya, adanya contoh dengan praktik-praktik cara menggunakan alat komunikasi. Tentunya dalam rangka meningkat kualitas untuk sesuai amanah peraturan perundang-undangan. Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang di situ bunyinya memberikan skala prioritas untuk penyampaian berita yang berhubungan pertahanan keamanan, pencarian pertolongan, musibah, ya, atau pencarian pertolongan, bencana alam, ya, dan wabah penyakit. Nah kayak kemarin kita terjadi pandemi, gunakan masker. Mungkin ada yang terjadi kebakaran, gunakan masker, kurangi kacamata, hati-hati mungkin karena kabel. Maksudnya untuk mengurangi terjadinya menimbulkan akibat asap yang nggak keluar, kurang ada filternya kan ada di hidung, kalau di hidung, di mata juga ada bulu mata, tapi kurang kan. Bagaimana memaksimal ini sehingga juga negara kita nggak terlalu terbebani akibat adanya musibah, apalagi sampai disebut wabah atau bencana yang sifatnya pandemi. Nah kalau ini musim kemarau mungkin malaria, jangan sampai terjadi pandemi. Kalau musim hujan ada genangan air, bisa saja terjadinya yang disebut dengan demam berdarah. Jadi banyak yang wawasan ini yang selalu kita lakukan pembinaan baik secara formal maupun non formal. Mengapa non formal? Tentunya karena kita punya keterbatasan dalam segi keuangan, keterbatasan dalam satu. Masing-masing anggota Rapi juga perlu cari kehidupan untuk diri sendiri dan keluarganya. Ya, kata kunci Pak, ya, bahwa apabila kita punya kemauan, kita lakukan dengan ikhlas, maka tidak terlalu beban sama kita. Sesuatu yang tidak tahu, kalau kita asa lama-lama akan tajam. Tapi jangan. Dan saya katakan tadi, belajar itu tiada tuanya. Jadi jangan merasa udah tua nggak mau belajar. Cuman cara belajarnya Pak, belajar orang sekolah dengan belajar orang dewasa beda. Makanya diajak ada yang diskusi, ada yang tanya jawab, ada yang sifatnya analisa, ada yang sifatnya cara bermain, ada yang sifatnya praktik. Jadi banyak metode-metode tentunya untuk dalam rangka efektivitas pentransferan ilmu, sehingga pada akhirnya dia efektif apabila dia sudah melakukan sesuatu untuk kepentingan bangsa, negara, pemerintah maupun masyarakat adat, agama, keluarganya sendiri. Untuk menjadi anggota Rapi itu diatur pada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018. Nah di situ siapkan foto, pas foto ya layarnya biru, kemudian KTP, ngisi apa di situ melalui websitenya SDPPI, masuk daftar ikrab. Nanti ada di situ dilihat, tulis, jangan lupa tulis email dan passwordnya, ini catat Pak. Nanti kalau mau perpanjang lagi lupa passwordnya akan membuat kita susah. Setelah dikonfirmasi kepada petugas yang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Direktorat Operasi SDPPI, oke, nanti akan membayar 150.000 merupakan pendapatan nasional bukan pajak khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diatur melalui peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2015 tentang pendapatan nasional bukan pajak khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini tenggang waktu 30 hari. Mereka nanti mencari di mana dia berada sesuai KTP-nya, Pak. Nah, untuk mendaftarkan ke organisasi. Karena kalau dia tidak mendaftar kepada organisasi pada batas waktu yang ditentukan, ikramnya akan hilang, Pak. Berarti akan hilang dia.
Nah, setelah mereka menjadi anggota RAPI diberikan tengah waktu, Pak. Kapan punya kesempatan untuk mengikuti BO. Ya kapan aja, kemudian ya walaupun BO ya tetap bisa belajar sih. Belajar sendiri, belajar ini, tanya jawab, ngomong, ngobrol seperti ini. Yang saya suka katakan diskusi non formal gitu kan. Ngobrol bersantai bermapan gitu kan. Nah ini tentunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota RAPI sehingga penggunaan radio ini tepat. Nah ini hal-hal yang kita inginkan, merubah proses-proses awalnya pengguna radio ini baru sifatnya senangan, hobi, menjadi untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Mengapa? Saya sama Bapak belum kenal. Itu disebut dengan Juliet Julu. Dengan kode daerahnya dan safitnya, maka saya akan yakin bahwa ini orang dari sini. Mengapa? Pada saat dia membuat itu ada KTP-nya, Pak. Ya kan? Alamannya jelas. Artinya ya kalau bicara 100% enggak. Yang kedua, ketika Bapak nanti jalan kemana atau kita jalan kemana, kita nggak kenal orang, Pak. Mau telepon apa yang harus kita telepon? Orangnya nggak jauh yang kita telepon, tapi ketika kita gunakan radio, kita scan di frekuensi tertentu, ada signalnya di situ, ada bicara, kita ikut bergabung di situ dan menyampaikan satu, maka kita akan dibantu orang, Pak. Insya Allah, Pak. Ini yang sudah kita lihat pengalaman yang lalu. Demikian juga ini yang saya katakan, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Coba kalau kita nanya, Pak, bukan Juliet dulu di samping rumah, belum tentu, Pak. Orang itu menjabat alamat mungkin sebelah rumahnya enggak, apalagi yang sifatnya sudah kalau dalam teori itu masyarakat perkotaan. Saya kamu sebelah rumah nanya, itu pengalaman saya sendiri dan masih banyak pengalaman orang lain. Kenapa? Kita maklumi juga, Pak, orang takut risiko. Dia nggak kenal kita yang nanya, takut nanti ada terjadi apa-apa, terlibat, dipanggil, udah hilangin waktu pakai ongkos. Nah, ini kita harus maklum. Tapi kalau sudah pakai radio Juliet Julu, insya Allah, Pak, 10-20 saya ada di pasar ini, titiknya ini, dia akan jemput. Tentunya kawan-kawan yang menjadi anggota RAPI tetap belajar dari yang mengerti. Yang kedua, mempraktikkan yang benar dan tepat. Yang ketiga, tetap mengaji, Pak. Kan bisa untuk olahraga, kegiatan, misalnya ada di sini open turnamen apa, bantuan komunikasi sangat penting. Kenapa? Kecanggihan dunia kini tidak juga ternyata praktiknya kita melintasi kemana-mana ada yang disebut dengan brain spread. Tapi insya Allah dengan RAPI, dengan melakukan peta jaringan komunikasi yang mengacu pada pasal 80 Peraturan Permintaan nomor 52, itu akan menembus keterbatasan. Mbak, kata orang lari estafet, Pak. Jadi nggak bisa dia langsung, tetapi secara tidak langsung dari A, B ke B, C ke D, sehingga nyampe lah itu dengan cepat. Nah ini yang proses-proses ini yang perlu kita bina mereka, sehingga memiliki berita yang akurat, tepat, terkini, dipercaya, alias bukan hoax, bukan palsu, bukan bohong. Oke, mungkin sekian saja, Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas klarifikasi dan informasinya. Terima kasih dan sukses selalu untuk RAPI. Jaya, jaya, jaya.